Shalom Jemaat Gereja BES. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita melihat profil Gereja BES. Gereja BES atau Blessing in the Spirit berdiri sejak tahun 2006 dan hingga saat ini sudah ada 59 cabang Gereja BES yang tersebar di beberapa kota dan negara. Visi Gereja BES berawal dari penglihatan gembala senior, yaitu banyak umat Tuhan yang membangun gereja yang megah dan mewah, namun dalamnya keropos. Artinya, banyak orang membangun fisiknya saja, namun karakter dan mental tidak sesuai dengan karakter Kristus. Misi Gereja BES menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dengan membawa jiwa bagi Tuhan, terutama kembali kepada ajaran Yesus. 5 pilar Gereja BES. Yang pertama, Back to Jesus Teaching. Kedua, Mega Project Karakter Kristus. Ketiga, pemuritan atau regenerasi. Keempat, misi. Dan yang kelima, diakonia atau kasih. Gereja BES juga memiliki program Golden Bridge atau jembatan emas dengan tujuan menjadikan media sebagai sarana pemberitaan Injil. Program ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan sudah memiliki beberapa sosial media yang sedang berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu di YouTube BES Church, di Instagram @bestchurch.official, di TikTok @bestchurch.id. Gereja BES juga sudah merilis lagu yang bisa memberkati dan menguatkan kita semua. Silakan kunjungi YouTube channel terbaru Gereja BES di @bestworship. Bapak Ibu Saudara dapat berlangganan dengan cara mensubscribe dan follow sosial media Gereja BES untuk mendapatkan video, renungan, serta pujian Gereja BES. Kau sanggup menolongku, ku serahkan. Do you know why am I grumble? Do you know that I'm not grateful at all? Pada momen Natal ini, Gereja BES mempunyai program setiap tahunnya, yaitu Diakonia Natal, untuk membantu gereja-gereja yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberikan Diakonia Natal, dapat men-scan barcode yang tertera pada layar. Kami dari Gereja BES Pontianak. Kami dari Gereja BES Samarinda. Kami dari BES Semarang. Kami dari Gereja BES Tanjung Pinang. Kami Gereja BES Manado mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru. Untuk kegiatan dan program lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat mengakses di e-warta Gereja BES. Selamat pagi
semua beribadah pada pagi hari ini. Saya akhirnya percaya setiap kita yang datang ingin mencari Tuhan, ingin berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan dan dalam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sejemput kita semua boleh bangkit berdiri. Kita satukan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama. Segala pujian syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan, Sang pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari baru, buat kesempatan Engkau masih berikan bagi setiap kami untuk menikmati Engkau dalam hadirat-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, menikmati dan menerima berkat-berkat rohani daripada Engkau. Biarlah setiap kami yang datang dengan kerinduan, kami dipuaskan dan kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami boleh menerima berkat-berkat rohani pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dan kami akan mau bersorak bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati setiap kami pada pagi hari ini yang datang dan yang menyaksikan secara online. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah Tuhan, api Tuhan ada di tempat ini. Spirit Tuhan, Spirit Natal ini ada di tempat setiap pribadi, lepas pribadi. Dan kami boleh merayakan Natal pada hari ini Tuhan dengan penuh sukacita karena kelahiran Yesus bagi setiap saya dan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Mari, saya rindu untuk kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita membawa pujian kita di hadapan Tuhan. Karena Dia kudus dan Dia layak terima segala pujian. Bila setiap pujian ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hallelujah, for your Lord God the mighty reign. Hallelujah,
kita semua boleh bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Katakan haleluya. Jesus. Dan katakan Engkau yang kudus Tuhan, Engkau Allah yang kudus. You are holy, You are holy Lord God. Yes, are You Lord. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari menikmati Tuhan, menikmati kehadirannya. You are holy, holy, Jesus. Engkau bertata setiap pujian kami Tuhan. Engkau melihat setiap pujian kami. Worthy is the Lamb. You are holy. Jemaat Tuhan katakan, Are You Lord God? Jesus.
Engkau kudus Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Engkau menguduskan setiap kami. Melayakan setiap kami untuk kami memuji, membesarkan Engkau. Dalam satu nama, Yesus Kristus. Yang siap mendahsyat, lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi sama Tuhan. Katakan amin. Shalom. Kita siap menyambut kelahiran Yesus Raja kita, amin. Kita sambut kita sorga, amin. Dengan seluruh sukacita sorga memenuhi tempat ini. Dengan sukacita itu kita ingin bersorak bagi Raja kita di atas segala raja. Haleluya. Kita sorga berkemah. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah,
Sukacita sorga amin. Penuh dengan kasih karena dia datang. Karena kasihnya yang begitu besar bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Sebab dia lahir. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. segala Raja Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Kita menyiapkan hati kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk kita menerima berkat rohani pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus.
Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia.
mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau telah menghimpun kami di tempat ini. Engkau memberikan kepada kami Tuhan firman-Mu. Engkau memberikan kepada kami hati supaya kami boleh mengasihi Tuhan. Supaya Tuhan pada hari-hari yang ini Tuhan, Engkau memberi kekuatan, memberikan visi, semangat kasih, damai sejahtera dan sukacita Natal di dalam hidup kami. Bahkan semangat itu terus Tuhan boleh menyala-nyala dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan supaya suasana Natal ini keluarga-keluarga boleh diberkati, mereka dijauhkan dari perselisihan dan hidup di dalam damai. Demikian juga gereja-gereja supaya terang itu boleh nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya banyak orang datang berbondong-bondong melihat Yesus Raja Damai yang ada di gereja dan di dunia ini. Supaya setiap orang mencintai dan mengasihi Tuhan. Karena perdamaian itu memberkati kami Tuhan. Yaitu mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang susah Tuhan hiburkan. Mereka dalam pergumulan Tuhan memberikan kemenangan dan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Puji Tuhan saudara. Kita hari ini akan melihat siapakah yang memerintah hati kita. Artinya di sini saudara, Yesus adalah Raja Damai. Kerap kali kita tidak menyadarin dalam kehidupan kita bahwa Sang Raja Damai itu sudah datang di dunia ini. Sehingga semangat Natal ini, the spirit of Christmas ini, semangat bukan hanya supaya satu perayaan demi perayaan saja. Bukan satu rutinitas setiap tahun yang diadakan. Tetapi saudara boleh punya semangat yang luar biasa. Kalau yang lalu kita punya semangat, maka mulai sekarang kita harus punya semangat yang lebih lagi. Supaya apa saudara? Supaya kita ini tidak sampai kalah dengan dunia. Orang yang tidak punya semangat, yang tidak punya harapan, yang tidak punya visi, yang tidak punya tujuan, yang tidak punya alasan di dalam pelayanan dan dalam keluarga, maka dia akan rontok, akan rubuh, akan tumbang. Tetapi orang saudara yang punya hal-hal yang tadi dikatakan, dia akan teguh. Sebab itu hari ini mari kita lihat Yesaya 9 ayat 5 dan ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, itulah Yesus Kristus, Sang Firman yang turun jadi manusia. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa atau El Shaddai, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Raja Damai. Selanjutnya, besar kekuasaannya sampai ke surga, sampai di mana-mana. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud, yaitu gereja ini. Termasuk gereja di dunia. Dan di dalam kerajaannya, yaitu gereja yang nanti diangkat di surga, dan itulah namanya kerajaan surga. Sehingga kita disebut imamat rajani. Jadi bukan cuma anak raja, tapi imamat rajani. Mengapa dikatakan imamat rajani? Banyak orang cuma berpikir anak raja terus hidupnya semena-mena. Dia lupa kalau kita ini juga imam. Sehingga imamat rajani menunjukkan kelakuan sesuai dengan firman dan attitude dan karakter yang memang sopan dan terhormat. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya.
Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yaitu saudara, kita harus hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Jadi tidak bisa adil saja. Karena adil itu belum tentu adil bagi yang lain. Tapi kalau adil dan kebenaran itu menurut versi Tuhan, bukan versi manusia. Kalau menurut versi Tuhan, Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu porsi kita. Tuhan tahu masa depan kita. Sehingga seseorang tidak diberi semua 5 talenta. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Tapi kalau kita menurut kita adil, saudara, ya repot juga. Yaitu nanti mau dibagi rata. Yang mampu juga rata, yang tidak mampu rata, saudara. Yang malas rata, yang tidak kerja rata. Tidak mungkin juga kan. Lah, menurut kita kalau keadilan itu menurut manusia sulit. Jadi kita harus mengukur keadilan itu menurut saudara kebenaran Allah. Kalau dunia menurut prestasinya. Atau menurut ya saudara posisi dan belas kasihan seseorang. Jadi tidak bisa nanti di dalam rumah tangga kalau saudara ada keluarga terus memberikan uang kepada anak-anaknya berbeda. Saudara tidak boleh lihat itu tidak adil. Memang ada dari satu sudut tidak adil. Tapi dalam satu sudut itu ada pandangan. Yang lain mungkin orang tua memberikan sedikit untuk mendidik anaknya. Yang banyak diberi karena dia bisa menabung. Jadi tergantung juga saudara dari pandangan masing-masing. Tapi kita harus tahu kembali kepada firman Allah. Sebab itu kita perlu bersyukur pada Natal ini. Karena mungkin ada yang berkurang berkatnya, ada yang bertambah. Mungkin ada sedikit masalah, ada yang saudara bebas masalah. Tapi kita harus bersyukur. Natal ini harus punya semangat. Semangat untuk apa saudara? Semangat untuk berdamai. Semangat untuk mengasihi. Semangat untuk bersyukur. Semangat untuk bersukacita dalam segala hal. Karena firman jelas mengatakan, saudara, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Nah kita ini kerap kali berdoa sudah enggak, apalagi sukacita. Sukacita juga enggak, padahal hidup kita lebih baik dari teman kita yang susah. Apalagi bersyukur, kurang. Karena kita punya target terlalu tinggi minta kepada Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan memberikan kepada kita itu sesuai dengan kemampuan. Dan sesuai dengan juga visi tujuan kita. Saya mau memberikan saudara pandangan. Untuk apa kita ke gereja? Untuk apa kita berumah tangga? Untuk apa kita kerja? Minimal kalau saudara mau jawab ya banyak. Tapi saya memberikan 2 pandangan. Ini adalah nanti mungkin menjadi dasar firman Tuhan nanti pada tanggal 18 ya. Sekarang saya tidak uraikan. Yaitu alasan dan tujuan. Tuhan Yesus turun ke dunia ini alasannya apa? Kan jelas tahu saudara. Alasannya apa? Apakah dia mau supaya saudara kita ini semua menjadi orang kaya? Alasannya apa? Apakah karena kita ini menderita, ada yang sakit saat itu ditolong? Alasannya saudara adalah karena mengasihi kita semua. Amin. Alasannya karena mengasihi. Kalau mengasihi itu jangan bicara hal lain. Mengasihi itu sampai rela mati di kayu salib. Untuk menebus dosa kita. Apalagi urusan kita. Urusan masalah kita. Urusan pekerjaan kita. Urusan kesehatan kita. Saya berdoa, bergumul untuk gereja, kemajuan gereja, untuk jemaat, untuk pekerja, untuk gembala, untuk semua saudara. Saya minta jawaban Tuhan. Jadi bukan cuma kerja, minta hikmat, minta tuntunan, minta jawaban. Supaya kita jangan melenceng kiri kanan. Banyak dijawab, banyak dituntun. Kalau enggak gitu enggak sampai hari ini. Usia kita sudah hampir 17 tahun, gereja ini dimulai dari Singapura.
sudah seperti ini luar biasa. Ini bukan pekerjaan manusia. Ini sudah pekerjaan Tuhan. Melalui kita semua. Digerakkan dengan potensi, dengan talenta yang berbeda. Namun suatu saat Tuhan dalam malam itu memanggil nama saya. Ketika memanggil nama saya, dia cuma memberitahu tentang kesehatan saya. Dia katakan, kamu akan karena keropos tulang. Saya bingung saudara. Itu 7-8 tahun yang lampau. Padahal saya masih sehat-sehat. Saya doanya minta yang lain, Tuhan kasih jawaban seperti itu. Saya besok pergi ke dokter, teman saya. Spesialis memang lab, ya seperti itu. Saya datang, mau periksa apa kamu? Baru periksa-periksa lagi. Keropos tulang. Cuman itu, iya. Ngapain? Gak mungkin lah. Saya bilang, periksa aja deh. Mahal loh. Sudahlah, gak usah lah. Dia bilang gitu. Kamu ada rujukan dari dokter? Enggak. Tanda-tanda enggak. Loh siapa yang suruh? Saya bilang ya menurut saya Tuhan sih. Ceritanya gimana? Ya malam-malam ada suara aneh. Katanya gitu saudara. Dia Kristen tapi percaya Tuhan. Percaya Yesus hidup. Tapi tidak pernah bergaul. Sehingga dia tidak yakin kalau Tuhan itu bisa datang dan bisa bicara. Sehingga doanya cuma searah, ibadah cuma rutinitas. Setelah saya periksa, hasilnya dilihat betul juga kamu. Sudah mulai kuning muda. Jadi disitulah saudara, saya memberikan banyak kesaksian Injil bahwa Kristen itu bukan sebagai Kristen yang tahu dan percaya ke gereja sungguh-sungguh, tetapi perlu bergaul dengan Tuhan. Doa itu bukan searah, laporan, permintaan, tapi juga pergaulan dengan Tuhan. Dia heran 3 kali, saudara. Tapi saya tidak cerita semuanya ini. Jadi di sini kita tahu, saudara, bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Alasannya dia datang ke dunia karena mengasihi. Dia bukan cuma memaksa kita sebagai pekerja keras. Seperti saudara, aku mau bikin kerajaan, ayo bikin. Mati ya sudah. Enggak, saudara. Tetapi dia juga memperhatikan kita. Tapi kita disuruh kerja, loh kenapa? Karena dia turut bekerja di dalam kehidupan kita. Katakan amin dulu. Kalau saudara susah, dia juga susah. Kalau saudara capek, dia juga lebih capek dari kita. Jadi bukan seorang raja cuma memerintah duduk-duduk makan. Kita menderita, bukan. Sampai dia membangun rumah di surga. Tanpa kita yang kerja. Halo? Bayangkan loh saudara. Bahkan dia bawa kita ke surga yang tidak mungkin bisa naik pesawat. Yang tidak bisa kita beli dengan apapun juga. Itu luar biasa sekali. Alasannya karena mengasihi kita. Tujuannya, saudara. Tujuannya harus ada tujuan jelas. Nah, saya tidak membahas terlalu banyak. Saudara pikir sendiri. Karena nanti saya akan khotbahkan ini lebih lengkap di tanggal 18. Ini hanya perkenalan saja. Perkenalan sudah 10 menit, hampir khotbah Pak. Demikian juga kita di gereja, alasannya apa? Tujuan kita di gereja apa? Kita harus perbaiki Natal ini. Alasannya ini. Tujuannya ini. Benar gak sesuai firman? Sesuai saya benar Pak. Sesuai firman benar enggak? Bukan sesuai omongannya pendeta, sesuai firman. Amin. Bukan sesuai pengalaman. Jadi kita ke gereja itu kita punya alasan dan tujuan. Supaya kita semangat. Amin. Enggak gitu kita semangatnya cuma beda. Ke gereja malas, pelayanan yang setengah hati. Ya apa tampil senyum, tapi tidak menggigit gitu saudara. Nah itu kebanyakan makanya roh kita padam. Kasih semula kita hilang. Kita harus saudara. Oleh karena itu dikatakan saudara, dia lahir untuk kita semuanya, betul.
Dia adalah Allah, dia tunjukkan. Dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, menunjukkan bahwa Yesus itu adalah firman itu jadi manusia. Sehingga patut dipuji, saudara, patut juga saudara dimuliakan. Karena Allah sendiri Bapa juga memuliakan dia. Terus ada orang berpendapat begini, saya percaya Yesus Pak, tapi bukan Allah. Terus menurut kamu, ya Tuhan besar. Bapak di surga saja memuliakan Yesus. Masa kamu gak memuliakan? Kalau kamu percaya dengan Bapak Elohim, mengapa kamu tidak memuliakan seperti Bapak memuliakan Yesus? Amin. Walaupun mungkin pandangan cara doktrinmu berbeda. Masa Bapak memuliakan Yesus? Saudara berkata, enggak lah, dia cuma Tuhan biasa saja lah. Seperti malaikat. Waduh bahaya saudara. Bapak tidak pernah memuliakan malaikatnya. Amin. Tidak pernah meninggikan sampai seperti itu, dudukan di sebelah kanannya. Tidak pernah berkata, anakku hari ini kuperanakan. Kitab Ibrani pasal 1, tidak pernah. Tetapi kepada Yesus dia katakan demikian. Nah ini pandangan-pandangan Natal ini untuk memperbaiki saudara. Ada yang berkata tanggal 25 gak usah perayaan, aneh-aneh kita ini. Teori ini macam-macam saudara. Karena kehabisan firman. Mau bikin sesuatu yang heboh. Karena di dunia ini saudara harus ada yang heboh supaya rame. Dan kita ini serangan seperti itu. Yang heboh itu bukan kita saudara. Yang heboh itu adalah firman Allah yang telah jadi manusia. Amin. Yang heboh itu dia turun mengasihi kita. Dia mati untuk kita, itu yang heboh. Dia membuat sahabat saudara. Mengutus Roh Kudus turun. Memberikan rumah kepada kita. Itu menunjukkan dialah Allah El Shaddai. Bapak yang kekal. Tapi setelah itu ada satu kata. Ya dua kata. Raja damai. Jadi bukan menunjukkan kealahannya saja. Tapi menunjukkan bahwa dia harus memerintah dalam hidup kita. Amin. Kalau yang pertama menunjukkan bahwa kita punya Allah nih. Kita bisa sembah dia, kita bisa minta uang, minta berkat, minta kesembuhan, minta selamat, minta. Di akhirnya Tuhan Raja Damai. Kembali saudara, gak bisa minta, gak bisa nyembah tok. Tapi siap untuk diperintah melalui firman-Nya. Katakan amin dulu. Nah disinilah letak ke firman Tuhan ini saudara. Kita ini cuma beragama. Percaya adanya Allah. Tapi tidak bertuhan. Mengapa sampai malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kata Tuhan. Itu menunjukkan supaya kita jangan cuma datang di gereja. Hanya percaya ada mujizat, itu pastilah. Namanya Allah kok. Amin. Gak usah digembar-gemborkan itu. Karena dia Allah. Dia memberi dengan apa yang dia mau. Gitu. Apa saudara pernah minta, aku mau lahir di Hawaii gitu? Enggak. Tahu-tahu kita seperti ini. Tetapi saudara harus tahu hari ini. Kita bukan hanya percaya adanya Allah. Tapi menjadikan dia memerintah atas hidup kita. Atas hati kita. Amin. Apa itu? Damai. Jikalau rumah tangga tidak damai. Gak usah ngomong berkat lah. Itu gak bagus. Berusaha untuk berdamai. Nah untuk berdamai itu harus menghilangkan sakit hati. Berdamai itu harus menghilangkan kebencian, tersinggung, salah paham. Berdamai itu saudara harus bisa mengampuni. Harus bisa menerima. Itu berdamai. Nah kalau kita berdamai, tentunya saudara kita harus menyelidiki. Siapa yang memerintah hati kita? Betul ya? Siapa yang menguasai hati kita hari ini? Jangan-jangan firman berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Itu yang sering terjadi.
Jadi yang memerintah siapa? Di mana hartamu, di situ hatimu. Yang memerintah siapa? Mamon. Kita ini butuh uang juga. Gereja juga butuh uang, Bapak Ibu. Keluarga pelayanan butuh uang. Tetapi ingat, kita lebih butuh Tuhan daripada itu. Karena tanpa Tuhan, uang gak ada artinya. Saudara sakit, gak bisa apa-apa, bayar habis semua. Gereja banyak uang, ada Tuhan gak ada artinya, bukan gereja. Kumpulan orang kaya. Jadi perlu Tuhan bukan berarti kita gak butuh uang. Lebih perlu itu dulu. Maka dikatakan carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Lebih dulu maka semua ditambahkan kepadamu. Siapa yang memerintah hati kita sekarang? Kalau Tuhan pasti kita mau berdamai. Amin. Kalau Tuhan kita pasti damai karena dia raja. Siapa yang menguasai hati kita? Satu saat saya tahun 99 ada di luar negeri, saudara. Ketika saya mau keluar dari kamar, ada satu bayangan dari cahaya, tapi yang bisa tembus transparan ke belakang. Sehingga tidak dilihatkan wajahnya, cuman bayangan saja. Tembus. Tapi menghalangi pintu dengan tangan gini. Tapi tidak kelihatan wajahnya karena tembus, saudara. Seperti cairan gitu, seperti air gitu. Terus dia berkata, mau kemana kamu? Saya mau keluar. Masuk dan berdoa. Saya pikir, sudah berdoa kok berdoa lagi ya. Ya saya duduk, saya berdoa. Dengarkan suaraku. Saya berpikir, biasanya saya doa itu saya yang ngomong. Tuhan yang dengar. Ini kok suruh dengar, saudara. Konsep doa saya kemudian berubah. Dulu saya doanya itu satu arah. Puasa, menggerutu, saudara, menggepung-gepung, ngomong terus. Saya capek ya berhenti. Gitu loh. Tapi sekarang beda, saudara. Konsepnya harus dua arah. Amin. Walaupun mungkin saudara gak dengar suaranya, tapi beri kesempatan, bukalah hatimu. Mungkin dia akan masuk mengingatkan kita di kemudian hari melalui firman-firmannya. Minimal meneduhkan hati seperti dia meneduhkan taufan itu. Itu saudara. Kemudian suaranya berkata, kembalikan takhtaku, kembalikan takhtaku. Hamba-hambaku mencuri takhtaku, umatku mencuri takhtaku. Takhta mana yang dicuri? Yang saya tahu, pelajaran saya, Tuhan bertakhta di atas pujian. Hati manusia adalah tempat aku bertakhta. Makanya firman Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Hatinya menjauh daripadaku. Percuma mereka beribadah. Karena mereka lakukan perintah manusia. Lu pada Allah loh. Dengan cara yang bagus, acara yang bagus, yang meriah. Perintah manusia. Loh, kan kepada Allah. Iya perintah manusia. Saudara, karena hatinya tidak melekat. Oh dari situ saya berubah. Ternyata dia berkata, hati manusia tempat aku bertakhta. Mereka telah mencurinya dan mengisinya dengan semua macam berhala. Kejahatan, dosa, kemalasan, kebencian, iri hati, sakit hati, egois, emosi, ambisi, dan sebagainya. Dan berkata, kembalikan takhtaku, kembalikan takhtaku. Jadi siapa yang menguasai, yang berdiam di dalam hati kita hari ini? Jangan sampai, di mana hartamu, di situ hatimu. Siapa tidak cinta harta? Semua pasti ada cinta. Tapi harus di bawah kasih Tuhan. Amin. Jadi jangan sampai itu melebihi, ada batasan. Mana ada orang namanya SD masuk kelas di SMP. Gak mungkin saudara. Itu harus dipikirkan pelan-pelan. Jadi saudara, satu hari kalau ada orang itu sakit gigi, mungkin saudara tahu kalau sakit gigi paling gak enak ya. Ngilu gak karuan, bukan gitu. Itu bukan cuma kasih obat, itu mesti ke dokter gigi. Kalau flu bisa tidur gampang. Nah kalau sudah dokter gigi, waduh paling susah apa? Saudara, diperiksa buka mulut sampai 10 menit sampai air turun-turun, nelen ludah sampai di sini sampai capek mau kram saudara. Sudah begitu dibongkar-bongkar bunyi mesinnya nging, sudah saraf langsung rasa goyang semua. Betul enggak? Belum kena gigi udah aduh ngilu rasanya saudara.
Begitu kena ngilu-ngilu, saudara rasanya sudah tegang-tegang semuanya. Belum yang lain-lainnya. Aduh, lebih baik jangan sekali suntik walaupun takut, gak apa-apa. Sakit sekali, ini wangi-wangi saudara. Belum ngongkrok sudah udah karuan semuanya. Terus dokternya berkata begini loh. Ini karena banyak kotoran di gigimu. Makanya jadi sampai ada banyak bakteri dan membuat ini sebagainya. Ya mulai sekarang bersihkan gigi dengan baik. Tapi saya bukan sponsor dari pasta gigi. Tapi bersihkan gigi. Makanya saudara, gigi harus dibersihkan. Artinya di sini saya tidak bicara soal gigi, itu satu contoh. Bahwa hati kita ini juga harus dibersihkan setiap hari. Kalau tidak dibersihkan, dia dosa itu walaupun kecil nempel. Seminggu tambah besar, 1 bulan tambah besar, 1 tahun lebih besar, 5 tahun tambah besar. Ini menjadi dosa yang besar. Lebih baik saudara 1-2 tahun atau 1 hari atau 5 hari atau 1 jam cepat buang semampu saudara. Kalau nggak mampu minta Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu benci sama dosa. Kenapa? Nggak usah minta, sebenarnya Tuhan sudah mau bersihkan. Tetapi kita yang nggak mau menyimpan terus. Terus kita berkata, Tuhan ampuni aku, buang semua dosa, cepat itu langsung bisa. Karena dia yang ada di kita. Makanya banyak orang berkata, Roh Kudus, mari bertakhta di hatiku, turunlah. Nggak turun-turun padahal permintaan bagus. Karena tempatnya tidak disediakan. Sampai Yesus pernah berkata, saudara, bahwa serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Di mana? Apakah di tempat-tempat rumah? Tidak. Di hati kita. Ciptakan perdamaian selagi kita mampu. Oleh sebab itu tadi damai Natal itu harus kuat. Kita lihat Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini berulang-ulang di dalam doa berkat kita. Kenapa ada begini? Untuk mengingatkan kita terus saudara. Bahwa hati kita tuh harus bersih. Walaupun lo kenapa kok setiap hari? Ya karena setiap hari kita kotor. Setiap hari kita erosi, terganggu. Seperti saudara air laut itu pasang surut. Nggak mungkin surut terus. Ada pasang, ada surut. Dan ketika pasang masalah tekanan begitu banyak, fitnah begitu banyak tekanan, belum tentu kita sanggup untuk mengampuni. Amin. Begitu surut, orang bisa senang-senang semuanya. Begitu diberkati, orang bisa memuji Tuhan. Begitu sulit, belum tentu bisa. Namanya pasang surut, makanya kita butuh, saudara, untuk menjaga hati kita. Supaya tetap stabil. Karena waktu pasang, pasti ada waktunya surut. Waktunya surut, pasti ada waktunya pasang. Dan itulah kehidupan. Sehingga Tuhan perlu ada di dunia untuk meneduhkan taufan itu. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Berdamai itu hukum. Berdamailah itu hukum. Kalau hukum itu perintah. Saudara. Berdamai itu hukum dan perintah. Tahu namanya hukum dan perintah. Berarti kalau tidak dilakukan, berarti ada sanksi. Melanggar perintah ada sanksi. Yesus ketika melihat perahu, saudara, perahu Simon, ada 2 perahu kosong di Lukas pasal 5, ayat 4 dan 5 itu. Maka dia duduk, kenapa? Perahu itu kemarin malam cari ikan gak dapat. Gagal total 0. Yesus duduk. Walaupun kehidupan kita penuh dengan kegagalan. Jangan sampai itu menjadi kosong. Mungkin harta, mungkin sesuatu kita tidak dapat. Tetapi tetap ada penghuni di dalam hati kita. Namanya Yesus Kristus dan firman itu. Sehingga kita tetap harus punya semangat Bapak Ibu. Gitu. Untuk berjuang terus. Setelah itu dia mengajar. Setelah mengajar dia berkata, memerintahkan, mari bertolak ke tempat lebih dalam. Guru, sepanjang malam kami sudah mencari ikan tidak dapat. Artinya bahwa dia itu pengalaman, pengetahuan, teori semuanya benar. Kondisi waktu tepat situasinya benar. Saudara, pasarannya bagus, anggap aja gitu. Kalau pasarannya saudara.
Seakan-akan Tuhan itu sudah ngelawan teori semua yang ada. Tetapi karena kau menyuruhnya, karena kau memerintahkannya, padahal tidak cocok semuanya. Tapi karena ini perintah, karena ini hukum, saya lakukan juga. Amin. Akhirnya dia tebarkan jala. Dan dia dapat. Ketika di tengah-tengah kegagalan, tengah-tengah putus asa, Yesus masuk dalam kehidupan kita. Jangan mundur. Katakan amin dulu. Amin. Ikuti perintah itu. Kalau saudara pergi ke dokter karena sakit. Dokter saya sakit ini. Dokter ngasih resep. Oke, 1 hari 3 kali. Setelah makan, ini. Nah, udah. Resep itu instruksi. Instruksi itu sama dengan hukum, sama dengan perintah. Kalau nggak lakukan, kena konsekuensi. Sakit. Belum nggak tambah sembuh. Apakah kita ke dokter itu cuma lihat dokter langsung sembuh? Itu Tuhan Yesus, saudara. Kita ke dokter itu bukan cuma ingin lihat dokternya. Gitu. Tetapi kita perlu obatnya. Amin. Begitu kita makan 1 kali, apalagi antibiotik, disuruh habisin 10 atau 1 paket. Terus kita ambil separuh karena sembuh. Sulit juga. Karena itu peraturan hukum. Kalau dilanggar punya sanksi. Demikian berdamailah selagi itu ada pada dirimu. Selagi itu bergantung kepadamu. Berdamai. Natal ini berdamai. Karena banyak situasi Natal ini, setan juga bekerja keras. Karena kita persiapan liburan. Nentukan liburan gak cocok berantem. Cari tiket pesawat mahal turun gak cocok berantem. Anak minta sini itu terlalu begitu banyak, belum gereja lagi. Makanya hati-hati. Di tengah-tengah berita sukacita. Banyak terjadi pertengkaran. Dan perpisahan keluarga. Karena siapa yang memerintah hati kita? Dan hukum itu tidak ditegakkan di hati kita. Hukum itu harus tegakkan di hati kita. Amin. Sama seperti pakai masker ini. Walaupun sudah tidak dilarang. Kita pakai masker. Betul ya? Kan kalau orang tidak pakai masker, nggak boleh ke gereja. Saudara. Saudara terpaksa pakai masker. Sekarang nggak pakai masker nggak apa-apa. Semua pakai masker. Bingung jadian. Betul saudara, bingung. Jadi manusia itu terbalik-balik. Kadang-kadang hukum dilanggar, sekarang hukumnya hilang tetap pakai. Nah dari sinilah begitu diberi peraturan nggak mau. Nah ini harus kita pelan-pelan demikian dengan ajaran Tuhan. Kita lihat juga saudara, yaitu 2 Timotius 3 ayat yang ke 1-3 nggak apa-apa deh. Itu akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, egois, dan menjadi hamba uang. Di mana hartamu, di situ hatimu. Allah itu bertakhta. Allah itu kita sembah, minta uang, minta apa dikasih semuanya. Tapi dia Tuhan, Raja Damai. Nah itu kita harus pakai hukumnya. Jadi harus ada keseimbangan, balancing. Jangan percaya karena cuma minta, tapi percaya karena mau untuk diperintah firman-Nya. Amin. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak pedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik. Saudara, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Ini ciri-ciri. Tidak mau berdamai. Dan tidak mau mengasihi. Kembali lagi kita di yang terakhir. Kita harus punya semangat untuk mengasihi. Amin. Harus ada mengasihi. Nah, kalau kasih itu saudara mesti perbandingkan. Kasih sama kasih karunia ini berbeda.
Kasih karunia itu dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Inggrisnya itu saudara itu bicaranya lain. Satu nama yaitu grace. Ya. Tetapi saudara kalau di dalam sama love itu berbeda. Sehingga kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu bagian dari kasih Allah yang diberikan. Amin. Sehingga saudara punya karunia-karunia yang berbeda. Tapi itu bukan utama. Buah roh itu yang utama. Sehingga dimulai dengan love. Kasih. Bisa tangkap saudara. Hanya di Indonesia kita jadi bingung kasih karunia. Dikit-dikit kasih karunia. Saudara. Diberkati kasih karunia. Kalau menderita, kalau rugi, kalau saudara berdosa kasih karunia juga. Gak bisa. Gitu loh. Tapi kalau love itu segala-galanya. Makanya dikatakan Allah itu kasih. Amin. Jadi bukan Allah itu kasih karunia. Karena kasih dia memberikan sesuatu pada kita. Ukurannya berbeda. Tapi kalau kasih sepenuhnya. Dikatakan begitu besar kasih Allah. Padahal sudah kasih itu begitu besar. Jadi the greatest of love. Jadi begitu besar kasih Allah. Jadi bukan hanya kasihnya, begitu besar. Dia sampai mengaruniakan Yesus Kristus pada kita. Amin. Dan Yesus sekarang mengasihi kita begitu besar. Dia mati di kayu salib. Untuk menebus dosa kita. Sehingga kita orang dunia yang penuh dosa, penuh dengan segala kutuk, ditebus. Dan kita menjadi lahir baru, menjadi anak Allah. Artinya kita saudara sudah berubah. Dari benih dunia menjadi benih kasih. Jadi kita hari ini menjadi orang Kristen yang percaya. Bukan sekedar percaya. Tapi kita hasil dari kasih Allah itu. Amin. Sehingga hidup kita ini kasih. Membagikan kasih Allah. Karena kita ini akibat dari kasih. Contoh, suami istri saling mengasihi, lahirlah kita juga. Karena dari kasih juga. Begitu juga Allah turun ke dunia dan mati di kayu salib, lahirlah kita sebagai orang Kristen karena kasih. Sehingga benih kasih itu pasti ada pada kita hari ini. Sehingga saudara, lebih tepat memang ada banyak hal kita belajar ini. Belajar untuk mengasihi itu tidak salah. Betul ya? Kan namanya belajar berjalan. Tetapi lebih tepat itu mulailah mengasihi. Loh kenapa kok mulailah Pak? Karena kasih itu sudah ada dalam diri kita. Katakan amin dulu. Jadi kita harus mulai, gak usah belajar. Belajar itu dari luar pengetahuannya. Tapi kalau mulai itu ada dalam diri kita. Bisa tanggap enggak ini? Tapi kalau kita berkata belajar mengasihi gak masalah juga. Tapi lebih tepat saudara kita gak memperdebatkan itu. Tapi untuk pendewasaan saat ini. Untuk teman-teman kita yang sudah mulai dewasa. Gak usah ngomong belajar. Kalau mengajar yang sekolah minggu, belajar boleh. Supaya dia belajar firman. Tapi kita ini bukan belajar lagi. Mulailah mengasihi. Katakan kiri kanan, mulailah mengasihi. Sudah jangan belajar. Mulailah mengasihi. Saya contoh terakhir, saudara, satu terakhir. Di mulut kita ada dua penghuni. Penghuninya apa? Gigi dan lidah. Seandainya dua penghuni ini bisa berbicara, dia bertengkar terus di dalam mulut ini. Ketika makanan datang, gigit. Udah kecapean dikirim ke lidah. Lidah makan, ini kekerasan, ulangi lagi. Gigi bilang, udah capek lah, lu masa gak mau talent. Nanti di lampu kan bisa. Gak bisa, aku gak enak, lidahku sakit. Ditalan lagi, gak masuk. Lagi, lembutkan lagi. Ini sudah lembut. Aduh nasinya sudah kurang. Harus jadi seperti bubur. Udah gigit. Apalagi kalau kita makan jagung. Cuapnya luar biasa saudara. Tapi kan begitu, apalagi makan daging juga. Kan mesti harus lembut. Lidahnya gak mau terima kalau keras-keras. Gitu loh. Bila perlu kalau ada duri di dalam tajam keluar gigi ngawur lu. Masa tahu
Gitu-gitu tajam kasih aku, gitu saudara. Gigi pasti ngeluarkan juga, cerewet bener lidah ini, itu saudara. Tapi setelah kerja keras, giginya capek nih. Habis makan daging apa. Lidahnya yang mijeti, bersihkan kotoran pakai. Betul dah saudara, dia pijetin. Gitu loh. Kasih itu begitu saudara, yang keras seperti itu. Tapi saudara lihat, dua ini kerja keras. Kerap kali lidah itu digigit sama gigi. Tidak pernah gigi digigit lidah. Kadang-kadang lidah mau ngambil digigit dulu, banyak cerewetin sekali-sekali gigit deh. Benar saudara. Sudah. Tetapi lihat umur 70-80 tahun. Maka di mulut kita, bisa-bisa penghuninya cuma satu lidah, giginya rontok semua. Itu artinya kekerasan tidak bisa mengalahkan kelembutan. Kasih itu kekal. Tepuk tangan Tuhan. Di akhir kita akan tetap menang. Walaupun di awal mungkin kita sering digigit orang, kita dilukai orang. Tapi balaslah dengan doa. Tapi suatu hari kita yang akan menang. Kita bagi berdiri, kita berdoa. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Terima kasih memberkati kami pada hari ini. Supaya firman-Mu ini mengubah kami menjadi orang dewasa. Supaya melalui Natal, berita Natal ini, kami memulai hidup kami pada tahun-tahun depan dengan dasar yang kokoh. Dengan alasan tujuan yang jelas. Supaya kami boleh mengerti apakah kami harus belajar, apakah kami harus memulainya. Apakah kami hanya beragama atau kami harus bertuhan? Apakah kami harus menuntut, meminta? Ataukah kami juga harus menyerahkan diri kami sebagai hamba kebenaran itu yang mentaati hukum dan perintah. Kiranya Tuhan dewasakan umat-Mu di akhir zaman ini. Supaya kami suka berdamai, bukan tidak suka berdamai. Tapi kami suka mengasihi, mengampuni. Karena memang ada dalam hidup kami. Supaya kami tahu hati kami hari ini, siapa yang berkuasa dan memerintah. Tidak sedikit, Tuhan, ada kata-kata, di mana hartamu di situ hatimu. Itulah takhta kami kerap kali salah. Atau kebencian, sakit hati, dan sebagainya. Biar hari ini, Engkau yang bertakhta, damai, itu hukum. Kasih adalah kebenaran. Kau memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja dan hamba Tuhan supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang persembahkan umat-Mu kira menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau Allah memberkati, tidak satu pun yang bisa menahannya. Kalau Allah membuka pintu, tidak satu pun yang bisa menutupnya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji menjadi kikir, sombong, angkuh, sibuk dan sebagainya. Biar hari ini firman itu masuk dalam hati kekosongan pikiran kita. Biar berkat itu menyadarkan kita. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia dari surga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali menjemput gereja jembatan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.